Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanku semua para petani jahe di seluruh Nusantara dan rekanku sahabat channel Ahi Antv dimanapun saja Anda berada. Kembali di pagi yang cerah ini kita berjumpa. Kali ini saya ingin mengajak rekanku semua kembali mengulas tentang tanaman jahe, yaitu bagaimana cara kita melakukan pencegahan yang jitu terhadap penyakit tanaman jahe. Seperti kita ketahui, kita selama ini selaku petani jahe tentu tidak luput dari bermacam penyakit. Namun di sini ada dua jenis penyakit yang sangat meresahkan kita, khususnya kita para petani jahe. Yaitu pertama, penyakit busuk daun, bercak daun ataupun kuning daun. Yang kedua adalah penyakit busuk rimpang. Kedua penyakit ini sangat akrab sekali dengan kita para petani jahe. Kadang inilah yang bisa mengurangi hasil panen kita atau membuat panen kita menjadi tidak memuaskan. Baiklah rekanku semua, kalau untuk mengatasi penyakit tersebut tentu kita sudah sering lakukan ataupun melakukan berbagai macam cara, baik melakukan penyemprotan, pengendalian dengan fungisida ataupun penetralisir pada media tanam yaitu tanah, dengan melakukan penaburan kapur delomin ataupun penyemprotan dengan menggunakan pupuk organik cair yaitu EM4. Namun rekanku semua, kali ini sebaiknya kita berbicara lebih baik bagaimana cara kita melakukan pencegahan agar tanaman kita tidak terserang oleh penyakit tersebut. Nah, tentu ini sangat penting karena pencegahan, apapun yang namanya pencegahan itu akan lebih baik daripada pengobatan. Jadi untuk melakukan pencegahan agar tanaman jahe kita tidak terserang oleh dua penyakit tersebut rekanku, sebaiknya kita perhatikan tiga langkah ini sangat penting. Tiga langkah ini kalau kita perhatikan, insya Allah tanaman kita akan selamat dari dua penyakit tersebut. Yang pertama ialah kita ketika akan tanam harus menggunakan, kembali saya sebutkan, bibit yang sehat atau berasal dari rimpang yang sehat, yaitu rimpang yang tua, yang mana ketika saat pertumbuhan rimpang tersebut ataupun tanaman jahe tersebut yang untuk kita jadikan bibit tidak terserang oleh penyakit busuk daun. Tentu ini sangat penting sekali. Walaupun ketika terserang oleh penyakit bercak daun ataupun busuk daun bisa kita tanggulangi dan kita normalkan kembali. Namun rekanku semua, di dalam kandungan rimpang tanaman tersebut ini sudah mengandung bibit-bibit penyakit. Dan jangan lupa, yang lebih penting lagi ialah ketika kita melakukan penanaman ataupun penyemaian terhadap bibit jahe, sebaiknya kita lakukan perendaman dengan fungisida minimal 1 jam ataupun sampai dengan 2 jam sebelum kita semai ataupun kita tanam. Fungisida bisa kita lakukan dengan yang bermerek D10, karena ini yang bermerek D10 ini sangat manjur ataupun ampuh untuk membasmi jamur-jamur pada tanaman. Yang pertama, sekali lagi rekanku semua, pemilihan bibit yang sehat bersumber dari tanaman yang sehat, dan sebelum tanam kita rendam dengan menggunakan fungisida minimal 1 jam dan 2 jam. Langkah kedua rekanku semua, untuk menghindari penyakit busuk daun ataupun busuk rimpang untuk tanaman jahe, kita harus perhatikan media campuran dari tanaman kita. Seperti kita menanam di polybag seperti ini rekanku semua, kita yang pertama harus perhatikan benar media campuran kita, seperti arang sekam, ataupun yang sangat dominan sekali ialah ini pupuk. Kita apabila kita menggunakan pupuk kandang rekanku semua, ini benar-benar untuk campuran pupuk kandang yang akan kita berikan kepada media tanam kita ini benar-benar harus steril dan sudah mengalami proses fermentasi agar dia tidak menyebabkan penyakit busuk daun ataupun busuk rimpang. 50% penyebab dari penyakit bercak daun dan busuk rimpang rekanku semua berasal dari media tanam, yaitu campuran kita dan bibit kita. Ini yang sangat dominan untuk penyakit tersebut. Apalagi media tanam kita, apabila kita menggunakan sekam ataupun
serbuk gergaji yang belum mengalami proses fermentasi atau belum kita lakukan proses fermentasi baik secara buatan ataupun alami, inilah yang sangat berbahaya sekali, yang sangat rentan akan menimbulkan permasalahan pada tanaman jahe kita. Jadi perlu diingat rekanku semua, campuran media kita harus benar-benar sudah mengalami proses fermentasi baik secara alami ataupun buatan, karena campuran media inilah yang sangat dominan sekali untuk menyebabkan penyakit busuk daun ataupun busuk rimpang pada tanaman jahe. Itu yang harus kita perhatikan rekanku semua, karena penyakit tanaman jahe seperti busuk, rimpang ataupun bercak daun ini sumbernya adalah media tanam. Jadi sekali lagi saya katakan, yang pertama tadi adalah bibit yang harus sehat, dan ketika kita nanam harus kita rendam terdahulu dengan fungisida. Yang kedua, campuran media tanam kita jangan sampai kita menggunakan pupuk kandang ataupun kompos yang belum layak pakai, yang belum mengalami proses fermentasi. Ini penting sekali rekanku semua, dua hal tadi. Dan yang ketiga rekanku semua, ini juga tidak kalah penting. Maka saya sebutkan 3 langkah utama untuk mencegah penyakit busuk rimpang dan bercak daun. Yang ketiga ini rekanku semua, ketika tanaman kita sudah seperti ini berusia hampir 2 bulan. Usia yang paling rentan pada tanaman jahe untuk diserang oleh penyakit rekanku semua, yaitu 2 sampai dengan 3 bulan dan 4 bulan. 3 bulan inilah rentannya penyakit pada tanaman jahe kita, berawal dari bulan kedua. Jadi ketika bulan kedua ini ataupun sejak kita tanam 1 bulan sampai dengan 2 bulan ini kita harus perhatikan benar-benar. Jangan karena kita melihat tanaman jahe kita ini sehat, tidak terserang penyakit, lalu kita tidak lakukan antisipasi pencegahan. Ini sangat penting sekali rekanku semua. Jadi yang ketiga, untuk menghindari dan mencegah penyakit kita terserang oleh jamur daun ataupun busuk rimpang pada tanaman jahe, yang ketiga ini penting sekali rekanku semua, lakukan rutin penyemprotan dengan fungisida antrakol. Ini adalah antrakol, salah satu fungisida pencegah dan memberi kekebalan pada tanaman kita dari serangan jamur, fusarium ataupun cendawan pengganggu pada tanaman. Jadi langkah ketiga ini, ketika jahe ataupun tanaman kita ini sudah berusia 1 sampai dengan 2 bulan, mulai dari usia 1 bulan, minimal 2 minggu sekali kita lakukan penyemprotan dengan fungisida. Ingat, pilih fungisida antrakol, ini sangat baik untuk pencegahan. Jangan kita melakukan penyemprotan ataupun pengendalian ketika tanaman kita sudah terserang. Lebih baik kita lakukan pencegah awal, yaitu apabila tanaman kita belum terserang, ini sebaiknya kita menggunakan penyemprotan fungisida 2 minggu sekali dengan antrakol. Jadi rekanku semua, pengendalian ataupun pencegahan dari serangan penyakit tanaman jahe ini sangat penting sekali, karena rata-rata kita sangat merugi apabila sudah tanaman kita terserang oleh jamur daun, apalagi busuk rimpang. Jadi cara yang paling utama untuk kita perhatikan ialah pencegahan, yaitu sudah kita bahas. Yang pertama yaitu kita harus memilih bibit yang baik, jangan bersumber dari bibit yang terserang penyakit. Yang kedua, kita perhatikan campuran media tanam kita. Dan yang ketiga, penyemprotan rutin untuk pencegahan jamur pada tanaman kita ketika tanaman kita berusia 1 sampai dengan 4 bulan ini, dengan menggunakan fungisida antrakol yang berfungsi mencegah atau memberikan kekebalan kepada tanaman kita dari gangguan jamur. Jadi apabila 3 langkah utama tadi kita perhatikan, yakin dan insya Allah bahwa tanaman jahe kita akan selamat dari serangan 2 penyakit yang berbahaya pada tanaman jahe ini. Oke rekanku semua, ini kajian dan pengalaman yang selama ini saya lakukan. Ternyata pencegahan inilah yang sangat penting sekali. Dengan 3 hal tadi, kalau benar-benar kita perhatikan, ini kita akan selamat dari serangan penyakit bercak daun dan busuk rimpang. Apalagi tanaman kita yang kita tanam menggunakan media polybag. Lakukan 3 cara tadi, ini yakin dan percaya bahwa tanaman kita akan selamat dari serangan penyakit tersebut. Oke rekanku semua, 3 langkah jitu pencegahan penyakit pada tanaman kita, menghindarkan tanaman kita dari serangan
penyakit busuk daun dan busuk rimpang inilah pengalaman dan sudah saya buktikan langkah-langkah yang kita sebutkan tadi benar-benar jitu dan bisa kita terapkan agar tanaman kita terhindar dari penyakit busuk rimpang dan jamur daun. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.